kita hari Ellen untuk pimpin kita nyanyi dan doa. Mari kita bernyanyi, bangkit suka nama Yesus. Bangkit suka nama Yesus. Mari maju nyatakan kuasanya. Bila kuali semua kami budayanya dengan kuasa namanya. Segala kenyataan yang berkat dari rumah perjalanan sudah sampai kami di sini. Dari juga untuk kami, saya juga mengucapkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Ellen. Baik, Ibu absen dulu ya. Adalah Octavia Hira, Bunga Cipramula, Ellen Yustibia, Margareta, Olivia. Hai, satu orang tidak masuk karena sakit. Kali ini kita akan melanjutkan materi pada minggu yang kedua dengan tema orang tua adalah pendidik utama. Namun topiknya adalah keteladanan orang tua bagi anak. Bisa dilihat di layar fokus, keteladanan orang tua bagi anak. Apa yang menjadi capaian kita? Namun sebelumnya di paket itu, sekilas dulu kita mau mengingat materi minggu yang lewat. Orang tua adalah pendidik utama, di mana ada pesan Alkitab bagi orang tua dan bagi anak. Orang tua dipilih Allah menjadi pendidik utama bagi anak-anak. Sebab anak lahir di tengah-tengah keluarga. Keluarga ada itu karena anugerah. Jadi kita hidup di tengah-tengah keluarga, maka kita hidup juga di bawah pimpinan pendidikan dari orang tua. Jadi orang tua punya tanggung jawab. Yang pertama, pendidik utama bagi anak. Bagaimana mengajak anak ke jalan yang benar. Itu materi pada minggu yang lalu. Keteladanan orang tua bagi anak pada materi kali ini, capaian yang hendak kita capai adalah peserta didik memahami nilai-nilai iman Kristen dan bagaimana peserta didik juga menjalankan nilai-nilai iman Kristen ini di dalam kehidupan keluarga. Apa tujuannya hendak dicapai? Dalam kita mempelajari topik keteladanan orang tua bagi anak, ada 3 tujuan yang hendak kita capai. Yang pertama, bagaimana peserta didik memahami perjuangan orang tua dalam mengasuh. Peserta didik memahami perjuangan orang tua dalam mengasuh. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mewujudkan kasih sayang itu kepada orang tua sebagaimana yang diperintahkan Allah melalui firman. Yang ketiga, tujuan yang kita capai adalah bagaimana mengembangkan karakter yang kuat dan positif sehingga terbangun sebuah contoh keteladanan. Itulah tujuan yang kita. Nah, membicarakan orang tua sebagai pendidik pada minggu yang lewat kita sudah itu. Sekarang kita mau bahas bagaimana keteladanan orang tua itu. Sebelum kita masuk pada itu, ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak. Semua kita punya orang tua. Apakah semua orang tua di dunia ini memiliki kesempatan yang sama untuk disebut sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya? Ya, yang mau kasih pendapat, Olivia dulu, yang depan. Menurut pendapat saya adalah tidak semua orang tua mempunyai kesempatan yang sama, karena belum tentu orang tua memiliki pendidikan. Tetapi orang tua berpikir pendidikan adalah sangat penting untuk membentuk karakter positif anak. Ya, terima kasih Olivia. Satu lagi, si Alfa. Menurut siapa?
saya berpendapat bahwa orang tua tidak tahu bahwa mereka adalah pendidik utama. Karena ada beberapa orang tua yang tidak terbelakangi karena tidak punya pendidikan. Namun seolah orang tua menyerahkan semua hal yang berkaitan dengan pendidikan ke pihak sekolah, khususnya guru. Dengan demikian orang tua hanya berkewajiban membayar iuran sekolah dan menerima rapor dari semester. Dan juga orang tua menganggap bahwa guru adalah sebagai pendidik utama. Untuk itu, orang tua dan guru harus diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai pendidikan anak yang lebih baik. Oke, tentang menjawab kesimpulan dari perkataan yang dua. Mereka berkata bahwa tidak semua orang tua itu punya kesempatan yang sama. Sebab dengan kebenaran lagi pendidikan orang tua yang berbeda-beda. Ada orang tua tidak berpikir dan tidak tahu bahwa tugas tanggung jawabnya dalam mendidik anak-anaknya. Nah, untuk anak kami dididik dan disampaikan supaya kelak mereka berpikir, ingat, pendidik utama itu adalah orang. Nah, ini untuk mengajak kita untuk merenungkan satu nas Alkitab. Ya, untuk Yolan, kami minta untuk baca. Kita ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Baca ya, Pak. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih Yola. Ini satu nats dasar. Nah, di dalam ini tadi dikatakan bahwa pengajaran itu harus berulang-ulang. Orang tua harus mengajarkan anak secara berulang-ulang. Pertanyaan ibu sekarang, dalam lingkup keluarga, mengapa komunikasi dalam keluarga itu penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan? Ada kasih pendapat? Lilis. Ya, bagaimana terima kasih Lilis? Menurut pendapat saya, mengapa komunikasi itu sangat penting? Karena komunikasi itu merupakan salah satu proses atau tindakan yang harus dilakukan dalam menyampaikan atau menyampaikan sebuah pesan dari seseorang. Komunikasi ini juga sering kita kaitkan dalam beberapa alat teknologi yang sering kita gunakan dalam komunikasi, salah satunya adalah telepon. Melalui telepon kita dapat bisa membangun hubungan yang baik dengan seseorang. Dalam komunikasi ini juga bukan hanya kita bisa berkomunikasi melalui alat teknologi, melainkan juga dalam keluarga kita memiliki komunikasi. Dengan adanya komunikasi dalam keluarga, maka keluarga dapat membangun hubungan yang harmonis dalam sebuah keluarga. Oke, kita coba tulis. Komunikasi jadi sarana dalam membentuk hubungan yang harmonis. Jadi mau berkata, komunikasi penting sesuai dengan nas firman tadi. Pengajaran berulang-ulang. Pengajaran bisa terjadi apabila komunikasi bisa dilaksanakan secara efektif. Dalam lingkup keluarga sangat penting sebuah komunikasi yang efektif. Keteladanan Yesus bagi umat. Bagaimana Yesus menjadi Allah anak. Anak kepada Bapa, Tuhan kepada umat manusia. Keteladanan yang ada dalam diri Yesus yang pertama, kasih dan kepedulian. Yesus itu penuh. Yesus penuh kasih. Tak terukur, tak terbatas. Kepedulian Yesus tidak membeda-bedakan kaya, miskin, muda, orang merdeka. Semua sama. Yang kedua, ada sifat kerendahan hati. Kerendahan hati dimiliki oleh Yesus. Jadi bukan hanya kita manusia yang harus memiliki kerendahan. Yesus juga mewujudkan kerendahan hati. Bagaimana Yesus menjadi orang yang rendah hati, tunduk taat kepada perintah. Yang ketiga, ada kesetiaan. Dia setia kepada Allah. Ketika
kesabaran, kepemimpinan. Nilai-nilai inilah yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak. Baik, yang bersemangat, mari bangkit berdiri, mari bernyanyi dulu. Orang yang memiliki keteladanan yang baik dan benar. Jika Yesus benar, maka kita juga harus benar. Baik, kita lanjutkan. Atarika. Kemajuan zaman semakin canggih. Itu yang mempertanyakan tadi. Apa semua orang tua memiliki kesempatan yang sama menjadi pendidik? Dengan kemajuan zaman yang semakin canggih ini, apa yang menjadi tantangan bagi orang tua? Bagaimana orang tua menjadi teladan bagi anak-anak? Orang tua jadi teladan bagi anak. Maka beberapa hal menjadi pribadi orang tua dalam abad 401, abad 21 ini. Yang pertama di sana, kemajuan zaman yang semakin meluas berganti-gantilah orang tua. Maka diawali dengan orang tua menjadi model yang baik. Bisa dilihat di layar juga. Orang tua harus paham tentang teknologi handphone, ada laptop, ada televisi, surat kabar, ya kan? Nah, hal-hal elektronik sekarang ini semakin canggih, mempermudah semua pekerjaan manusia. Nah, di sini diberi tugas kepada orang tua. Bagaimana orang tua itu menjadi model yang benar dalam memahami teknologi supaya anak-anak itu sama. Apa yang dilakukan orang tua akan ditiru oleh anak. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perkembangan zaman dengan kecanggihan teknologi, wajib orang tua mengajarkan kepada anak bagaimana alat-alat teknologi penggunaannya benar. Dengan istilah lain, etika pemain, etika menggunakan alat-alat. Dan anak-anak itu sudah paham bagaimana etika pemain. Jadi bagaimana kita menggunakan alat-alat di handphone, bagaimana kita mengirim status. Alat itu jadi yang mengajarkan bagaimana penggunaan alat itu secara baik. Dalam perkembangan zaman ini, orang tua harus paham bahwa anak akan mengikuti perkembangan zaman. Maka anak itu didorong mengembangkan keterampilannya secara pikir, kritis, dan kreatif. Zaman semakin maju, kita harus mengikuti. Jadi orang tua jangan terima kasih. Di sini tadi fungsi orang tua lagi menyediakan fasilitas bagi anak-anak. Apa yang dibutuhkan oleh anak. Dalam pergaulan, orang tua jangan lupa fungsinya juga adalah berperan aktif dalam mengawasi setiap gerak-gerik anak, setiap tindakan anak. Bagaimana anak menggunakan alat-alat teknologi? Benar atau salah? Dengan ini dilakukan oleh orang tua, maka kemajuan zaman tidak akan membuat rusak mental. Sebab dikontrol oleh orang tua. Kita anak juga di sini harus mengerti. Orang tua punya tanggung jawab, kita punya kewajiban. Jika orang tua menyediakan, memfasilitasi kita dengan alat-alat teknologi, pergunakan, manfaatkan sebaik
Ketika orang tua berbicara dalam menggunakan alat-alat teknologi, maka itu juga anak harus beretika. Bisa dimengerti? Bisa. Baik. Dari keteladanan Yesus, nilai-nilai yang harus diajarkan dalam kehidupan. Bagaimana juga keteladanan orang tua dalam perkembangan anak ini. Ada pertanyaan dari anak-anak tadi, kalau kita paham, terus silakan untuk bertanya dan bahas bersama. Ya, Jeno yang pertama, silakan Jeno. Sebagai pendengar saya, bagaimana orang tua dapat mempromosikan literasi digital, mengajarkan digital kepada anak-anak mereka? Ya, pertanyaan si Jeno, bagaimana orang tua itu mengajarkan literasi digital kepada anak-anaknya? Terima kasih Jeno, pertanyaan yang bagus. Yang kasih tanggapan? Ya, silakan. Bella. Orang tua dapat mempromosikan literasi digital kepada anak-anaknya dengan mengajarkan kepada anak-anaknya tentang media online, keamanan digital, dan cara menggunakan teknologi dengan baik. Ya, cara orang tua mempromosikan kata si Bella. Benar semua? Ya, menggunakan internet itu dengan baik. Kita untuk Bella dulu. Ya, itu tadi yang sudah ibu paparkan sebelumnya. Semua dilihat dari masih ada lagi yang mau bertanya? TV. Bagaimana orang tua memakan literasi digital anak mereka dan Kasih pendapat? Si Umar. Ya, silakan Umar. Jadi, orang tua dapat menggunakan literasi digital anak dengan mengajarkan tentang etika online, penggunaan yang aman dari internet, serta cara menyaring dan memilah informasi yang disampaikan. Oke, dua hal yang ibu mau tarik dari pendapat si Umar. Ada etika dan ada penyaringan. Nah, etika berarti ada aturannya, ada tata caranya. Penyaringan media massa belum tentu baik untuk kita. Maka jangan sembarangan kita baca. Saring itu berita itu, baru lakukan literasi. Bukan untuk uang dan yang menjawab. Baik, sepertinya ibu sudah melihat anak-anak kami mampu berkuasa jadi kita. Baik, ibu mau mengajak anak-anak kami perjuangan seorang ayah dalam menyediakan fasilitas tuntutan zaman. Mari menonton, pahami video ini nanti akan menjadi bahan dalam diskusi kelompok. Kebahagiaan itu sederhana. Nah, dari video ini kita lihat dari awal
walaupun tua, namun ayah ini paham betul bahwa ada tuntutan cabang yang memang dibutuhkan oleh anak. Perjuangan yang tentu. Nah, selanjutnya Ibu mau bagi kelompok. Kelas ini jadi dibagi 3 kelompok. Dalam diskusi kelompok, Ibu minta dari hasil kita menonton video ini, diuraikan apa yang kamu rasakan dari cerita video tadi. Yang kedua, sebagai anak, ketika tahu perjuangan orang tua, langkah apa yang kamu ambil? Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Menunjukkan kamu membalas jasa tadi. Ya, kelompok bisa membagi, ya, diskusi kelompok dan silakan. Silakan diskusi. Baik, diskusi sudah selesai. Saatnya kita mau presentasi hasil kelompok ini. Yang pertama kelompok 1 yang jadi misalkan ya angkat fungsinya sebelah sini. Baik, terima kasih kesempatan dari kami kelompok 1 untuk mengamalkan video yang telah kita lihat. Langsung saja kami kepada teman-teman Yola untuk menyajikan Baik, setelah kami menonton video tentang perjuangan seorang ayah yang mengasuh anaknya dengan memberikan fasilitas dengan penyesuaian zaman, ada berbagai macam yang dapat kami rasakan, termasuk motivasi dan rasa bersyukur. Yang pertama, motivasi. Melihat perjuangan ayahnya dapat memotivasi anak untuk menghargai peluang yang telah diberikan dan bekerja keras untuk meraih kesuksesan di masa depan. Yang kedua, rasa bersyukur. Mereka mungkin merasa bersyukur karena ayah mereka telah berjuang keras untuk memastikan mereka memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk berkembang di era 4.0. Dan juga dalam video tersebut ada juga cara kita untuk membalas jasa orang tua. Anak dapat melakukan beberapa tindakan, yaitu yang pertama, menghargai dan mengucapkan terima kasih. Anak dapat mengungkapkan rasa terima kasih kepada ayahnya secara terbuka, baik secara lisan maupun tertulis, untuk usaha dan perjuangannya. Yang kedua, membantu orang lain. Anak dapat membagikan pengetahuan dan sumber daya yang mereka miliki dengan orang lain, seperti teman-teman atau anggota keluarga yang membutuhkan. Demikian. baik, saja jika Anda pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3, Menurut kelompok 1, dalam video yang telah kita tonton tadi, apakah perlakuan tersebut merupakan perilaku anak Kristiani? baik, kemudian menjawab pertanyaan dari kelompok pertanyaan dari kelompok 2 dari kelompok 2. Menurut kami, perilaku anak tersebut bukanlah perilaku anak Kristiani. Alasannya, karena anak tersebut tahunya hanya menuntut dan tidak mau
Baik, itu saja jawaban dari kami. Teman-teman nanti akan jawab kami teman-teman terima. Baik, itu saja hasil pemaparan kelompok kami. Yang salah kami dalam kata ataupun belajar kami. Terima kasih. Shalom. Shalom. Baik, lalu dari kelompok kedua akan mendapatkan hasil diskusi kami tentang perjuangan seorang ayah dalam mengasuh anaknya. Mana disampaikan oleh Baik, perasaan kami itu sedih dan perjuangan ayahnya dalam memberikan darah yang diinginkan anaknya, dan juga perasaan kami kepada ayahnya yaitu kami merasa kesal karena anaknya telah terpaksa dan menusuk ayahnya yang tidak tahu kondisi ayahnya. Yang kedua yaitu bagaimana cara kita membalas jasa ayah mereka dengan cara bersyukur dan berterima kasih serta menjaga mereka ketika mereka di masa tua. baik jika ada pertanyaan dari kelompok satu. Kami dari ya, apakah tidak kita membalas jasa kita? Baik, yang menjawab untuk menjawab oleh apakah ada sekian penjelasan dari kami berdua. Ya, sekali lagi tepuk tangan. Semua kalau sudah mengaji dengan baik, kelemahan pasti ada. Kekurangan itu pasti ada. Nah, itu tadi sedikit kesimpulan. Dari pengajian kelompok 1, 2, dan 3, jadi sesuai tugas yang diminta, apa yang dirasakan, apa tindakan harus diambil. Nah, beberapa tadi kelompok menyatakan bahwa dengan menonton video tadi ada rasa syukur, ada termotivasi. Dan kalau ada orang tua seperti itu, berjuang untuk menyediakan kebutuhan anak. Bagaimana membalas jasa orang tua? Apa tindakan anak? Hormat tadi, memberi hormat. Ketika orang tua lansia, tua, tidak mampu lagi beraktivitas, maka anak punya tanggung jawab merawat dan menjaga orang tua. Itu yang bisa ibu sebutkan tadi atas materi yang telah disimpulkan dalam ruang diskusi. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan materi pelajaran kita. Demikian dulu si Yosua dan kehidupannya lewat dari awal hingga kita menyelesaikan diskusi. Ya, Yosua bisa simpulkan untuk kita dulu materi yang kita bahas hari ini. Silakan. Baik, yang bisa saya tambahkan hari ini, pertama, orang tua harus memberikan keteladanan yang baik. Contohnya jika orang tua tidak memberikan teladan yang baik atau teladan yang kurang, otomatis anaknya juga memiliki keteladanan yang kurang akan berkurang. Kemudian, terus jika sebaliknya juga, jika orang tua memberikan teladan yang sangat baik, otomatis juga anak teladannya sangat baik di lingkungan hidup. Contohnya seperti saya di rumah, orang tua mengajarkan saya untuk menghargai dan menghormati sesama, dan juga saya otomatis mengikuti ajaran orang tua saya tersebut apapun teladan orang tua saya tersebut. Kedua, keluarga juga pentingnya komunikasi, supaya anak juga
bisa menjalin komunikasi yang baik lingkungan ke depan. Dan juga komunikasi itu berkaitan dengan teknologi, dan orang tua juga harus mengontrol anak-anaknya untuk menggunakan teknologi untuk tidak terjerumus. Baik, tepuk tangan dulu. Mohon perhatiannya. Materi kita hari ini tadi keteladanan orang tua dan anak. Yang pertama, keteladanan yang sejati adalah Yesus. Yesus menjadi teladan. Bagaimana Yesus mengajarkan umat tentang kasih, kepedulian, kepemimpinan, kesederhanaan, kepemimpinan, kejujuran, kebenaran. Maka juga orang tua meniru keteladanan Yesus itu dalam mengajar anaknya dengan tidak yang baik. Yang kedua, dalam kehidupan keluarga dibutuhkan yang namanya komunikasi. Dengan komunikasi yang aktif, hubungan antara orang tua dan anak bisa terjalin lebih baik. Pengajaran juga bisa terlaksana dengan baik. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Mau ingatkan, terus belajar, galilah ilmunya. Dengan ada amal elektronik di rumah, pakailah perluannya untuk mencari perluan yang lebih. Jadi perlu disaring sebuah berita informasi yang kita dapatkan melalui alat teknologi. Baik, sebelum nanti kita bisa di kelas ini, kita akan bagi kembali tugasnya. Tugas itu dikerjakan secara pribadi dan kita kumpulkan kembali di depan. Jika ada yang tidak dipahami anak tadi, tanyakan kepada ibu. Sekian pertemuan kita. Untuk mengakhiri pendidikan Amelia untuk bumi kita Naila. Yang menyatakan pada satu waktu buat hidup kami dengan kekuatan kesehatan dan dia bisa mengisi informasi dalam semua. Tuhan, kita berkati kesempatan ini dan atas kami dan semua yang terjadi. Amin. Terima kasih. Baik, kembali ingatkan, jangan lupa berdoa, kita akan kembali belajar dan belajar kembali di rumah. Persiapan minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Selamat siang. Siap.